kurikulum ke-13. Kemudian pelaksanaan program literasi numerasi mengikuti 3 tahapan utama dalam program literasi sekolah. Tahap pertama yaitu pembiasaan, menciptakan kebiasaan numerasi dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya tahap pengembangan, mengembangkan keterampilan numerasi lebih lanjut dalam konteks yang relevan. Kemudian tahap pembelajaran, yaitu pembelajaran numerasi melalui pendekatan yang lebih formal dalam kelas. Kemudian program ini juga sesuai dengan 5 indikator literasi numerasi meskipun detail indikator tidak disebutkan dalam abstrak. Kedua, persepsi pembelajaran numerasi yang sudah dilakukan. Pertama, program literasi numerasi secara umum belum sepenuhnya terstruktur atau terprogram dengan baik secara keseluruhan, namun ada penyesuaian yang dilakukan khusus untuk materi literasi numerasi dalam pembelajaran matematika dan tema dalam kurikulum tematik. Selanjutnya ada persepsi positif terhadap literasi numerasi sebagai bagian dari literasi sekolah yang bertujuan meningkatkan kompetensi dasar siswa dalam bidang numerasi. Kemudian upaya menghadapi kendala telah berpedoman pada tujuan literasi umum di sekolah yang menunjukkan komitmen dalam mengatasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan literasi numerasi. Program literasi numerasi memiliki fondasi yang baik dalam penerapan tahapannya meskipun ada beberapa tantangan terkait perencanaan yang lebih terstruktur. Pada SDN Merjosari 4 Kota Malang, satu aplikasi numerasi yang sudah dilakukan. Kegiatan untuk meningkatkan literasi numerasi di sekolah difokuskan pada kelas 2, 3, dan 4. Program ini melibatkan forum group discussion FGD bersama para guru untuk memperkuat pemahaman dan strategi literasi numerasi. Kegiatan tambahan yang dirancang untuk mendukung literasi numerasi telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penguatan yang relevan walaupun detail dari jenis kegiatan spesifik tidak disebutkan. Semua kegiatan ini dilaksanakan dalam kerangka program pengabdian kepada masyarakat yang tidak dilaksanakan sepenuhnya. Selanjutnya kedua, persepsi pembelajaran numerasi yang sudah dilakukan. Sebelum adanya program ini, literasi numerasi belum dioptimalkan, menunjukkan bahwa ada kebutuhan peningkatan di sekolah tersebut. Setelah implementasi, terlihat bahwa kemampuan literasi numerasi siswa mengalami peningkatan. Persepsi siswa terhadap kegiatan literasi numerasi sangat positif. Mereka merasa tertarik dan senang dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Siswa juga menunjukkan harapan agar kegiatan serupa dapat diadakan lebih sering di masa mendatang, menunjukkan bahwa kegiatan ini dirasa bermanfaat dan menyenangkan bagi mereka. Intervensi melalui diskusi bersama guru dan kegiatan berbasis kelas dapat membantu memperkuat literasi numerasi serta meningkatkan minat dan keterampilan numerasi siswa. Selanjutnya, beberapa penelitian yang telah disiapkan untuk selanjutnya mungkin saya minta ya bagian kedua mungkin saya yang akan menjelaskan. Ya. Di sini ada perbandingan antara kedua artikel. Kita sudah dari hasil kajian kelompok kami untuk mengkaji dan membandingkan hasil aplikasi numerasi pada pembelajaran dari kedua artikel jurnal yang diunggah, yaitu ada pertama judul dan fokus penelitian. Kalau di artikel yang pertama itu penguatan literasi numerasi untuk siswa SDN Merjosari 4 Malang, yaitu fokus pada penguatan literasi numerasi melalui kegiatan di kelas 2, 3, dan 4 di SDN Merjosari 4. Tapi kalau artikel yang kedua, literasi numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang, yaitu menyajikan rancangan dan pelaksanaan program literasi numerasi serta kendala dan faktor pendukung di SD Muhammadiyah 1. Di sini ada pun metode pendekatan. Kalau
artikel yang pertama menggunakan metode forum grup diskusi atau FGD dan kegiatan langsung dengan siswa untuk meningkatkan pemahaman numerasi. Kalau artikel yang kedua menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi untuk mengidentifikasi rancangan dan pelaksanaan program literasi numerasi. Kalau untuk kegiatan pembelajaran di artikel 1, di situ kegiatan pembelajarannya melibatkan permainan dan aktivitas interaktif seperti menggunakan kertas lipat untuk operasi bilangan. Terus menggunakan yang artikel kedua di situ menekankan pada 3 tahapan program literasi, yaitu pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Terus yang kedua mengintegrasikan literasi numerasi dalam pembelajaran matematika dan tema kurikulum 2013. Nah, untuk yang keempat dari hasil dan temuan atau pembahasan, artikel 1 di situ menunjukkan bahwa adanya peningkatan signifikan dalam kemampuan literasi numerasi siswa setelah kegiatan dilaksanakan. Terus dari 89% siswa tertarik dan 97% merasa senang dengan kegiatan yang dilakukan. Kalau artikel yang kedua di situ menemukan bahwa program literasi numerasi belum sepenuhnya terprogram dan masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya pelatihan untuk guru. Next, terus yang selanjutnya mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program. Adapun kendala dan tantangan untuk artikel 1 tidak secara eksplisit menyebutkan kendala tetapi fokus pada keberhasilan kegiatan. Kalau artikel yang kedua mencatat beberapa kendala seperti rendahnya motivasi siswa, kurangnya pelatihan guru, dan keterbatasan media pembelajaran. Rekomendasinya bahwa untuk artikel 1 mendorong pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang untuk terus meningkatkan literasi numerasi. Artikel kedua menyarankan perlunya pelatihan bagi guru dan pengembangan sarana prasarana untuk mendukung program literasi numerasi. Jadi kesimpulan dari kedua artikel yaitu menunjukkan bahwa pentingnya literasi numerasi dalam pendidikan dasar, namun dengan pendekatan dan hasil yang berbeda. Artikel pertama lebih fokus pada implementasi kegiatan praktis yang berhasil meningkatkan minat dan kemampuan siswa, sementara artikel kedua memberikan gambaran lebih luas tentang tantangan dan struktur program literasi numerasi yang ada di sekolah. Keduanya saling melengkapi dalam memberikan wawasan tentang penguatan numerasi di pendidikan dasar. Aplikasi numerasi dalam pembelajaran dapat dilihat dari beberapa aspek yang diangkat dalam kedua artikel jurnal tersebut. Berikut adalah ringkasan mengenai aplikasi numerasi dalam pembelajaran berdasarkan kedua artikel, yaitu untuk pendekatan pembelajaran. Yang pertama interaktif dan praktis. Artikel pertama menekankan menggunakan metode interaktif seperti permainan dan aktivitas berbasis proyek untuk mengajarkan konsep numerasi. Contohnya siswa diajak bermain dengan operasi bilangan menggunakan kertas lipat. Integrasi dalam kurikulum. Artikel kedua menunjukkan bahwa literasi numerasi diintegrasikan ke dalam pembelajaran matematika dan tema dalam kurikulum 2013. Ini menciptakan konteks yang relevan bagi siswa untuk memahami penerapan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kegiatan pembelajarannya, aktivitas kelas di SDN Merjosari 4, kegiatan seperti forum grup diskusi dengan guru dan permainan numerasi membantu siswa memahami konsep dengan cara yang menyenangkan. Kalau di SD Muhammadiyah 1, kegiatan dilakukan dalam 3 tahapan yaitu pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran yang mendukung pemahaman konsep dasar matematika. Untuk penggunaan media pembelajarannya, yang pertama media kreatif. Artikel pertama menggunakan media seperti kantong perkalian bilangan untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Untuk sumber bacaan, artikel kedua merekomendasikan penggunaan buku dan sumber bacaan yang berkaitan dengan matematika untuk mendukung kegiatan literasi
numerasi. Untuk evaluasi dan umpan balik, ada survei dan observasi. Artikel pertama melakukan survei untuk mengevaluasi minat siswa terhadap kegiatan numerasi yang menunjukkan hasil positif. Untuk analisis kualitatif, artikel kedua menggunakan analisis kualitatif untuk pemahaman pelaksanaan program dan kendala yang dihadapi, memberikan wawasan tentang efektivitas aplikasi numerasi. Kendala dalam aplikasinya bahwa untuk motivasi siswa, artikel kedua mencatat rendahnya motivasi siswa sebagai tantangan dalam penerapan numerasi yang perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih menarik dan relevan. Untuk pelatihan guru, keduanya mengidentifikasikan perlunya pelatihan guru agar dapat mengimplementasikan metode pengajaran yang efektif dan menarik. Karena di sini terlihat bahwa gurunya kurang banyak berkarya dan gurunya belum terlalu banyak memahami tentang literasi numerasi, jadi perlu adanya pelatihan. Untuk kesimpulannya bahwa aplikasi numerasi dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui pendekatan interaktif, integrasi dalam kurikulum, penggunaan media yang menarik, serta evaluasi yang tepat. Namun tantangan seperti motivasi siswa dan kebutuhan pelatihan guru harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengajaran numerasi di sekolah dasar. Ya, selanjutnya ke bawah lagi, Mas. Next ke bawah. Ya. Hasil kajian dalam dan perbandingan aplikasi numerasi pada pembelajaran dari 2 jurnal yang diteliti. Terus ke bawah kayaknya sudah tadi. Ya, demikian hasil presentasi kelompok kami. Untuk sesi tanya jawabnya saya persilakan kepada teman-teman, mungkin ada yang bertanya atau memberikan saran, saya kembalikan. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, silakan. Silakan Bu Heni. Bu Heni. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin memberikan sedikit pertanyaan. Yang pertama, saya tadi melihat kelompok 3 menyampaikan tahapan literasi numerasi terdiri dari 3, yaitu pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Nah, mungkin dari setiap tahap itu bisa diberikan contoh konkret dalam pembelajaran kita sebagai pendidik, mengingat tadi ada masalah-masalah yang disampaikan seperti kurang terampilnya guru dalam pembelajaran, terus kurangnya guru dalam menggali minat dan bakat siswa, sehingga pembelajaran tidak dilaksanakan secara efektif. Jadi mungkin bisa diberikan contoh konkretnya terhadap 3 tahapan untuk
literasi numerasi tersebut. Terima kasih. Ya, bagaimana, masih ada yang lain atau langsung dijawab? Baik. Oke, saya langsung jawab saja. Jadi untuk tahap pembiasaan, pembiasaan ini maksudnya diatur khusus di sekolah. Seperti 15 menit sebelum memulai pelajaran itu dibiasakan untuk membaca atau melakukan aktivitas latihan soal. Kemudian kalau untuk tahap pengembangan, ini siapa yang siswa aktif untuk belajar secara mandiri. Kemudian untuk tahap pembelajaran, ini sudah formal di kelas. Artinya untuk pembelajaran sudah kegiatan di kelas. Kalau pengembangan ini tahap keinginan siswa. Kalau pembiasaan secara umum dilakukan di sekolah. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain, silakan. Saya menambahkan Mbak Nazil. Kalau dari saya Bu Heni, kalau tahap pembiasaan itu biasanya kalau kami seperti guru-guru eksakta yang hitungan, biasanya kami membiasakan memberikan soal-soal yang berkaitan dengan penalaran. Maksudnya soal yang tidak langsung menentukan jawaban, tapi soal yang dalam bentuk tabel-tabel, angka-angka, tapi maksudnya diberikan pembiasaan soal-soal yang menguras untuk berpikir lebih kritis. Itu tahap pembiasaan. Tapi kalau tahap pengembangan di sini lebih menekan pada soal itu dikembangkan menjadi penyelesaian, sedangkan tahap pembelajaran di sini bahwa kita buat dalam bentuk seperti metode yang tepat untuk menyelesaikan setiap soal yang ada, begitu. Lebih pada penyelesaian soal kalau tahap pembelajar. Jadi soal diselesaikan dengan cara-cara yang metode-metode yang lebih relevan untuk mudah ditemukan solusinya, ya seperti itu dari saya Bu Heni. Terima kasih. Bagaimana Bu Heni? Mungkin masih ada. Baik, terima kasih atas jawabannya. Yang pertama tadi ada yang pembiasaan literasi sebelum membaca. Terus yang dari Pak Julius tadi sebelum pembiasaannya itu diberikan soal-soal yang berkaitan dengan penalaran sehingga siswa bisa berpikir kritis, begitu nggih. Nah, itu yang kalau pengembangan dan pembelajaran ini ada perbedaan. Yang pertama, kalau pengembangan siswa aktif secara mandiri mengembangkan potensi yang dimiliki. Kalau ke Pak Julius dengan cara memberikan soal-soal yang dapat dikembangkan sehingga siswa itu bisa berpikir kritis, begitu nggih. Nggih, terima kasih atas jawabannya. Ini sudah saya memahami terkait pertanyaan. Terima kasih. Sama Bu Heni. Mungkin saya izin menambahkan sedikit.
terkait pertanyaan Bu Heni mungkin ya, mungkin bisa dijadikan bahan kalau memang ini untuk tahap pembiasaan yang disampaikan oleh Mas Julius tadi kan menciptakan kebiasaan numerasi dalam aktivitas sehari-hari siswa. Itu contoh kegiatan yang dalam dalam pembelajaran di kelas mungkin penggunaan angka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa diajak menghitung jumlah, misalkan jumlah langkah saat berjalan ke sekolah, atau menghitung jumlah buah yang dibawa ke sekolah dari rumah, atau menghitung waktu dan lain-lain. Jadi pembiasaan penggunaan angka itu salah satu contoh konkret pembiasaan. Bisa juga dengan permainan angka di kelas, lomba-lomba hitung, misalkan kalau SD perkalian, pembagian, tebak-tebakan. Jadi itu bentuk pembiasaan dalam tahapan di artikel ini. Kalau untuk pengembangan mungkin bersama dengan yang dijelaskan oleh teman-teman tadi. Untuk contoh konkretnya mungkin proyek-proyek kecil, misalkan anak-anak dari belajar angka tadi diajari untuk membuat pasar mini atau lab pasar lah di sekolah. Diajari berjualan, jadi bagaimana anak-anak bisa merasakan proses transaksi jual beli dan mendapatkan uang dan lain-lain. Nah, itu bentuk pengembangan dari pembiasaan numerasi tadi. Maupun dengan tingkatan-tingkatan yang lebih sulit, mungkin soal-soal yang berkaitan dengan AKM atau penerapan soal cerita dan lain-lain. Itu bentuk pengembangannya. Kalau untuk tahap pembelajaran, mungkin pembelajaran konsep bilangan, latihan soal maupun ujian-ujian dan evaluasi. Mungkin itu yang bisa saya bantu untuk menambahkan contoh konkretnya di kehidupan bersekolah. Baik, terima kasih Pak Alvan atas tambahan jawabannya. Oke, selanjutnya mungkin masih ada yang teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya. Dipersilakan. Bu Natalia bertanya. Iya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, apa saja tantangan dan hambatan itu dalam pelaksanaan literasi numerasi, dan apa saja upaya mengatasi tantangan yang terjadi. Enggak kedengaran Ibu. Diulang. Bisa didengar suara saya, Pak? Kurang. Ya Pak, maaf, soalnya di daerah saya itu lagi hujan deras. Pertanyaan saya ini saya ulangi, ini bagaimana apa saja tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan literasi numerasi, dan apa saja upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Tidak bisa didengar, Pak? Naik turun. Diketik saja, coba diketik di pesan. Ketik di pesan saja, Bu. Diketik.
Untuk Ibu Natali masih belum jelas. Naik turun volume suaranya, Bu. Oke. Pak Nasrin saya sudah tangkap. Oh ya, silakan di. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Natali. Natali. Ibu Natali. Ya, menyangkut tentang tantangan dan upaya yang dilakukan dalam pembelajaran literasi numerasi, saya mulai dari tantangannya. Yang pertama itu bisa dari berdasarkan artikel ini itu kurangnya pemahaman konsep dasar. Banyak siswa yang hanya menghafal rumus dan prosedur matematika tanpa benar-benar memahami konsep dasarnya. Jadi ini tentu akan menyulitkan mereka dalam menerapkan matematika dalam situasi nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu rendahnya kemampuan literasi. Saya kira ini kayaknya sudah seluruh Indonesia dan kita alami. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran yang kurang menarik. Ini dari guru, metode pembelajaran biasa kita monoton dan berpusat pada guru, sehingga siswa itu kurang termotivasi dan sulit memahami konsep. Kemudian yang keempat itu dari keterbatasan sumber daya. Ketersediaan buku misalnya, alat peraga dan teknologi yang terbatas. Misalnya daerah terpencil, susah internet misalnya, bisa susah diakses untuk kita gunakan internet untuk membantu pembelajaran yang lebih menarik. Nah, yang kelima, kurangnya dukungan orang tua. Kesadaran orang tua tentang pentingnya literasi numerasi masih rendah. Sehingga di rumah itu kurang dukungan dan bimbingan, sehingga dapat menghambat perkembangan kemampuan siswa. Kemudian yang keenam, asesmennya belum terpadu. Sistem penilaian yang cenderung fokus pada hasil tes dan kurang memperhatikan proses serta kemampuan siswa dalam menerapkan konsep kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan pembelajaran literasi numerasi? Bisa, yang pertama itu kita pengembangan kurikulum yang kita kembangkan agar lebih menekankan pada pemahaman konsep dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kualitas guru juga ditingkatkan. Untuk yang kedua, pelatihan dan pengembangan profesional guru dilakukan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar literasi numerasi. Yang ketiga itu bisa inovasi metode pembelajaran. Ya, kita sebagai guru didorong untuk menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, menarik, dan berpusat pada siswa. Seperti pembelajaran berbasis proyek misalnya, berbasis masalah, dan penggunaan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian upaya yang keempat yang bisa kita lakukan adalah peningkatan ketersediaan sumber daya. Dalam hal ini pemerintah dan lembaga lainnya harus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan buku, alat peraga, dan teknologi di sekolah-sekolah. Kemudian pelibatan orang tua, sekolah dan guru harus aktif melibatkan orang tua dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Yang keenam, itu pengembangan asesmen yang komprehensif. Sistem penilaian yang dikembangkan agar lebih komprehensif meliputi penilaian proses, produk, dan sikap, serta kemampuan siswa dalam menerapkan konsep kehidupan sehari-hari. Contoh upaya konkretnya itu ada gerakan literasi sekolah. Ya, itu kayaknya sudah berjalan. Kemudian pemanfaatan teknologi, misalnya pembelajaran online, aplikasi matematika, dan media digital lainnya untuk menarik minat dan memudahkan pemahaman konsep. Saya kira demikian, barangkali dari kawan-kawan yang lain bisa menambahkan. Ya, bagaimana Ibu Natali dari penjelasan Mustafa yang panjang lebar? Mungkin masih ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan?
kasih untuk jawabannya, Pak. Ya, bagaimana teman-teman yang lain? Itu jelas. Ya, silakan Ibu Mihanik. Terima kasih atas kesempatannya. Berkaitan dengan literasi numerasi ini, saya sedikit cerita bahwa seminggu yang lalu saya juga dapat materi ini dari pengawas. Cuman karena isinya berupa diskusi antar guru bahasa dan guru matematika IPAS, jadi ada beberapa pernyataan yang belum final, barangkali bisa dipecahkan di kelompok hari ini. Saat pertanyaan pertama, apakah dengan pembiasaan membaca 15 menit sebelum KBM itu cukup dalam meningkatkan kecakapan dalam literasi numerasi? Telah disepakati bahwa itu kurang karena indikatornya adalah meningkatkan kecakapan, sehingga 15 menit itu hanya pada pembiasaan seperti yang dijelaskan di kelompok. Namun ketika berupaya mencari solusi seperti yang dijelaskan Pak Mustafa tadi, saya sangat bersyukur karena solusi upaya-upayanya atau solusinya itu cukup masuk, tapi ada beberapa yang belum. Kemarin itu sempat ada masukan adanya pembiasaan lagi diterapkan lagi pekan bahasa yang isinya entah itu lomba-lomba tentang cipta puisi, cipta pantun, kemudian kalau di zaman dahulu itu saling lempar pantun kalau nggak salah ya, sampai jadi adatnya di Jakarta itu, lupa saya namanya. Kemudian ada debat ilmiah, karena yang namanya literasi numerasi kan bukan hanya sebatas angka bacaan, tapi mereka siswa sudah terbiasa menghubungkan antar beberapa fakta, baik itu berupa angka maupun berupa tabel ataupun fakta-fakta sejarah lainnya, sehingga dengan adanya debat ilmiah itu akan mengasah mereka berpikir logis, sistematis, dan literasi numerasinya dapat semua. Nah, ternyata masukan-masukan yang saat itu muncul waktu diskusi belum mendapatkan jawaban yang signifikan dari narasumber saat itu. Mungkin dari kelompok 3 ini bisa memberikan wacana terkait pilihan solusi yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan maupun tanggapan atau cerita yang sempat atau pengalaman pribadi yang sempat dilakukan. Ya baik, teman-teman mungkin kelompok 3 atau yang siap menjawab atau mengomentari. Baik, terima kasih. Saya mungkin sedikit menambahkan tips juga. Misal kalau kegiatan literasi di sekolah itu, misal walaupun cuma 15 menit atau lebih, itu diarahkan siswa itu membuat catatan. Artinya biar mereka itu tidak membaca kosong. Artinya setiap ada kegiatan literasi itu ada catatan yang dibuat mengenai misalnya rangkuman atau judulnya atau topiknya apa, kemudian apa isinya di dalam, sehingga merangsang anak-anak itu untuk memahami. Jadi tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Kemudian ada lomba-lomba, misalnya membuat puisi seperti dibilang Ibu Hani tadi, membuat cerita misalnya. Sehingga kalau dengan adanya lomba itu anak-anak akan termotivasi. Jadi ya kendalanya kita sekarang ini sebenarnya memang kendala literasi itu sangat kurang. Kita ini cenderung dibombardir oleh ya media-media misal kayak reel yang reel atau video-video short itu membuat anak-anak atau generasi itu berpikir pendek, tidak ada berpikir kritis. Jadi ketika ada isu, ada apa, gampang sekali diprovokasi.
Jadi ya memang literasi numerasi ini sangat penting dan harus kita kembangkan, dan bagaimana kiat-kiat dan solusi-solusi yang harus kita terapkan baik di sekolah maupun di masyarakat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin menambahkan? Saya Pak, boleh nggak menambahkan sedikit? Oke, silakan. Nggih, untuk solusinya itu tadi kemarin kami juga baru saja di sekolah kami itu ada asesmen kompetensi Madrasah Indonesia karena kami dari madrasah. Di situ ada 4 literasi, salah satunya literasi numerasi ini. Lalu waktu hari Kamis kemarin itu ada visitor yang datang ke sekolah kami untuk melakukan pembiasaan seperti yang hanya 15 menit itu memang dirasa tidak cukup. Jadi menurut visitor kami itu perlu adanya sebuah karya dari anak-anak yang memang itu diwajibkan. Begitu. Dari bacaan, misalkan mereka membaca satu novel, mereka ditarget harus habis satu novel itu misalkan 1 bulan. Setelah 1 bulan itu di akhir bulan mereka diminta untuk ada karya, dan karya itu tidak harus berupa tulisan saja. Bisa saja mereka menuangkan hasil literasinya itu di poster atau di sinopsis atau di puisi atau di apapun. Seperti itu. Kita sebagai guru juga diminta untuk mengintegrasikan kalau bisa itu 4 literasi itu. Kalau tidak bisa ya minimal 2 literasi. Jadi untuk bahan bacaan itu yang kita masukkan itu sudah mencakup beberapa literasi, tidak hanya membaca saja, tidak hanya numerasi saja. Misalkan kalau dalam pembelajaran matematika kita bisa memasukkan fenomena-fenomena alam seperti kalau saya kemarin itu tentang jembatan yang ada di Kota Kediri. Jadi di situ ada berita tentang Kota Kediri, ada berita tentang jembatan yang akan dibangun, lalu diintegrasikan dengan menghitung itu jembatan yang akan dibangun itu panjangnya berapa menggunakan pelajaran trigonometri seperti itu. Jadi ya dibiasakan, ya diwajibkan untuk membuat, ya diintegrasikan dalam pembelajaran. Jadi dapat terlaksana dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Selanjutnya mungkin masih ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau memberikan opini. Ya baik, saya sedikit menambahkan kalau tidak ada. Kamu? Ya. Ya untuk kegiatan literasi numerasi secara umum di tempat saya ataupun di Buton secara umum ini berkurang memang. Tadi sudah disebutkan Ibu Mihanik bahwa yang sekarang kurangnya lomba-lomba baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kecamatan. Dulu waktu saya masih sekolah ya ada yang namanya cerdas cermat atau sejenisnya. Di sana ada hadiahnya dengan jelas sehingga motivasi siswa untuk belajar karena iming-iming hadiah mungkin. Kemudian lomba-lomba yang lain
Untuk keadaan sekarang, lomba di sekolah itu sudah hanya pada tingkatan OSN. Nah, artinya guru-guru juga tidak fokus pada tahapan kegiatan lomba, kecuali mungkin sekolah-sekolah yang agak kreatif. Nah, kreatif dalam arti melaksanakan kegiatan perseni, pekan olahraga dan seni setiap semester atau setiap tahun. Untuk sekolah yang tidak melaksanakan itu ya tentu tidak ada lomba-lomba yang akan siswa hadapi di sekolah, apalagi tingkat SD atau SMP. Kalau mungkin tingkat SMA ya agak tinggi kalau kegiatan perlombaannya. Nah, belum lagi di tingkat desa atau kecamatan yang sudah berkurang. Kalau dulu sih sangat banyak. Ya, ini juga masukan. Mungkin ke depannya perlu diadakan lomba-lomba. Hanya yang jadi masalah ya tinggal bagaimana penetapan panitia atau uang-uang hadiahnya. Ya, terima kasih Bu Nyanik. Ya, yang lain mungkin sebelum kami akhiri. Baik, saya ada yang mau ditambahkan? saya tambahkan begini. Sebenarnya saya fokus di SD SMP. Sebenarnya kayak kegiatan literasi numerasi ini kan kayak baru digalakkan sekarang. Padahal itu masalah yang sangat serius sebenarnya. Kemudian ada yang mengungkap bahwa bacaan itu harus dibatasi. Tapi kalau menurut saya, karena ini baru digalakkan, maka kayak di SD itu harus ditekan memang. Dan kemudian untuk yang SMP, berhubung ini baru digalakkan, yang buku-buku bacaan di SMP itu mestinya kebanyakan untuk merangsang itu buku-buku cerita. Supaya anak-anak itu tertarik. Kita misal nonton film apapun, kartun atau apapun, ketika kita tidak bisa ikuti alurnya, kita cenderung ya namanya tak kenal maka tak sayang. Yang paling bisa kita ikuti alurnya itu biasanya buku cerita. Dari situ anak-anak terangsang dan gemar membaca. Setelah itu dia dengan sendirinya dia akan tertarik membaca buku lain, misalnya buku ilmiah misalnya. Yang masalah sekarang ini kan masalah minat. Ketertarikan untuk membaca. Karena kalau hanya dipaksa membaca, anak-anak itu kesannya hanya menggugurkan kewajiban. Tidak ada kesannya sama sekali. Hanya sebagai beban untuk mereka. Saya lihat juga misalnya di sekolah saya, perpustakaan sekolah saya, semua buku-buku pelajaran saja. Ya anak-anak di ruangan saja sudah bosan, apalagi itu. Ibaratnya aspek hiburannya itu tidak ada. Coba misalnya buku cerita. Kalau dia baca dalam beberapa paragraf, dia sudah dapat alurnya, dia ikut alurnya, oh dia tertarik, apalagi selanjutnya ya. Jadi saya kira mungkin salah satu yang bisa dipertimbangkan seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kurang lebih kita sudah 10 menit lagi ya. Akan mengakhiri presentasi dari kelompok 3. Bagaimana teman-teman yang lain, masih ada yang ingin ditanyakan? Atau yang ingin menambahkan? Dari aplikasi numerasi di sekolah. Bu Lailatul mungkin ada masukannya? Ya, bagaimana, atau kelompok 4 sudah siap untuk tampil supaya kita akhiri? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya atau ingin menambahkan masukan tentang materi hari ini.
Hah? Oh iya. Oke, oke. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan kurang lebih hampir 60 menit, kami penampilan dari kami kelompok 3 akan mengakhiri presentasi dari kami.